Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa nafiyah. Baik kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya ana mohon maaf terlambat setengah jam, Masya Allah. Ngapain antum setengah jam tadi nunggu? Ibu-ibu ngapain bu setengah jam? Baca Quran, insya Allah. Ada yang selesai mungkin setengah juz, insya Allah. Mohon maaf ibu-ibu, tapi insya Allah ke depan kita lebih on time, insya Allah ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk kembali duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kita hadir di tempat yang terbaik. Kita hadir insyaallah ta'ala dengan orang-orang terbaik. Bukan kita merasa diri kita baik, tidak. Tapi orang-orang baik hanya akan bertemu dan berjumpa di tempat-tempat terbaik. Alhamdulillah anak ketemu sama antum di masjid. Bukan di mall, bukan di pasar, apalagi di tempat-tempat maksiat. Maka itu satu hal yang harus kita syukuri. Nabi SAW mengatakan khairul liqa'il abdi masajiduha. Sebaik-baik tempat perjumpaan dengan hamba-hamba Allah itu adalah di masjid-masjid. Maka luruskan niat kita, luruskan hati kita dalam belajar. Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang terus berulang-ulang. Ini sering ana sampaikan. Mau datang Ramadan, murojaah tentang fikih Ramadan, fikih puasa. Masuk pada bahasan yang baru, murojaah pelajaran-pelajaran yang lain. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, sirah para sahabat. Begitulah ilmu seterusnya diulang-ulang sama kita. Namun kita harus ingat, hakikat ilmu yang sebenarnya khasyatullah. Ilmu yang terus menambah rasa takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwatal iman, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini, rindu memandang wajah Allah. Rindu memandang wajah Allah. Apa makna rindu itu, Pak? Rindu itu apa artinya? Kangen. Ibu-ibu, rindu apa artinya, Bu? Kangen. Orang itu rindu, muncul rasa rindu dalam hatinya, apakah sebelumnya harus ada pertemuan atau tidak? Secara perasaan mayoritas kita rindu dengan seseorang, apakah sebelumnya kita sudah pernah jumpa sama dia, kemudian lama gak ketemu, kemudian rindu? Iya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana memunculkan rindu memandang wajah Allah? Ada yang pernah lihat Allah di sini? Kalau ada yang ngaku pernah lihat wajah Allah, saya keluar dari masjid.
silahkan keluar. Kita tidak satu barisan, Pak. Mohon maaf ya. Kalau beda-beda fikih, oke lah. Kalau ada yang ngaku melihat Allah, akidah batil ini. Gak bisa. Namun sesuatu yang selalu dikaitkan dengan Allah, dia tentu lebih mulia daripada sesuatu yang selalu dikaitkan kepada manusia. Tidak bisa sama. Namun rindu ini adalah bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Orang akan muncul rasa rindu, rasa ingin ketemu dengan Rabbnya. Salah satu sebabnya karena dia meyakini selama dia hidup di dunia tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang peduli dengan dia, tidak ada yang perhatian sama dia, tidak ada yang mencukupkan kebutuhan dia kecuali Allah. Alam naj'al lahu ainain. Perhatikan ayat ini, Pak. Ini ayat selalu kita baca ini. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untukmu hai manusia dua mata? Wa lisanan wa syafatain. Kami telah anugerahkan kepada kalian satu lidah dan dua bibir. Ini semua sarana untuk bisa merasakan kebesaran Allah, Pak. Ini semua sarana untuk bisa meyakini Allah memberikan segala-galanya dalam hidup saya. Kemudian Allah mengatakan wa hadainahun najdain. Kami kasih kalian mata, kami kasih kalian lisan, dan kami tunjukkan kepada kalian dua jalan. Jalan keburukan berarti menuju ke dalam api neraka. Dan jalan keselamatan, jalan kebaikan, yaitu menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, terkadang Allah datang dengan bahasa-bahasa tanda kutip ya, yang menurut kita kasar. Tapi itu harus diucapkan oleh Allah agar manusia itu sadar. Contoh, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensifati manusia, Allah pernah mensifati manusia dengan buta, tuli, dan bisu. Di antaranya dalam surat Al-Anfal. Inna syarrad dawabi indallah. Lihat ayat ini, Pak, perhatikan ini. Inna syarrad dawabi indallah. Sesungguhnya makhluk bergerak, bernyawa yang paling buruk, yang buta, tuli, dan tidak berakal. Allah mengatakan manusia, makhluk yang paling buruk di muka bumi adalah yang mereka buta, tuli, dan tidak berakal. Semua para ulama tafsir, tidak ada yang mengatakan buta fisik, tidak ada. Tapi semua mengatakan buta dari memandang kebenaran. Tuli dari mendengar kebenaran. Bisu, diam, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Allah mengatakan mereka seburuk-buruknya makhluk yang berjalan di muka bumi. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang masalah wajah Allah, tentu di sini sebenarnya dia merupakan bahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia bahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun pada pertemuan kali ini kita akan lebih melihat renungan-renungan. Apakah kelak besok di akhirat kita diizinkan memandang wajah Allah, atau kita termasuk orang yang paling merugi, tidak pernah diizinkan sama sekali memandang wajah Allah di hari kiamat. Baik, poin yang pertama berkaitan dengan masalah ini. Kalau disebutkan wajah Allah, maka benar-benar wajah.
Mungkin semua sudah, mayoritasnya sudah paham. Ya. Kalau disebutkan wajah, aqidatus salaf, aqidatus sahabah. Ibu-ibu perhatikan, ya, jangan main HP. Ini kadang-kadang kalau pakai hijab ada yang main HP, Pak. Saya ada kajian di Jakarta Utara, saya bilang kita pakai hijab ya. Kami pengen pakai hijab Ustadz, tapi kadang-kadang ibu-ibu ini main HP. Yang lain sibuk ngobrol. Jadi ibu-ibu tetap kita pakai hijab, tapi ibu perhatikan. Ibu-ibu fokus di belakang. Ya. Apa tadi? Gara-gara ibu-ibu ini lupa. Hah? Ya. Wajah Allah, kalau disebutkan wajah, maka itu benar-benar wajah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Semoga itu wajah kita besok di akhirat, Pak. Besok orang mukmin itu wajahnya di akhirat berseri-seri. Ada kebahagiaan yang ingin mereka rasakan. Mungkin di dunia mereka diuji dengan banyak cobaan, tapi akan datang masa di mana kebahagiaan itu selama-lamanya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka melihat. Kepada Rabbnya mereka melihat. Maka kalau disebutkan wajah Allah, dia benar-benar wajah. Tapi ingat, ada satu ayat yang tidak boleh kita lupakan kalau membahas masalah hal-hal yang seperti ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa. Walaupun Allah punya wajah, manusia punya wajah, enggak serupa. Makanya Bapak Ibu, sedikit aja sebagai bahasan akidah. Kenapa sebagian orang-orang Asy'ariyah, orang-orang di luar pemahamannya para sahabat, kenapa mereka enggak berani mengatakan Allah itu punya wajah? Kenapa kira-kira? Kita berani. Kita mengatakan Allah punya wajah, Allah punya betis, Allah punya tangan, dan tangannya Allah sebelah kanan semuanya. Allah turun ke langit dunia. Tapi kenapa mereka nggak berani mengatakan itu, Pak? Hah? Itu poinnya. Mereka menuduh kita mujassimah. Oh, itu orang-orang itu mujassimah itu. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ternyata sebenarnya mereka tidak berani mengatakan Allah punya wajah karena yang ada di otak mereka wajahnya Allah seperti wajah makhluk. Makanya nggak berani, ya atau tidak? Mereka nggak berani mengatakan Allah turun, subhanallah Pak. Nabi ngomong jelas, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun setiap sepertiga malam terakhir. Dan sering kita katakan, Nabi kalau sudah ngomong, ucapan Nabi mudah difahami, mudah dihafalkan. Karena Nabi ngomong bukan hanya di hadapan orang cerdas. Nabi juga ngomong di hadapan orang-orang Badui. Cuman ternyata sekarang lebih banyak orang lebih parah daripada Badui. Nabi ngomong Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Kata mereka bukan Allah yang turun. Bukan Allah yang turun. Rahmatnya yang turun. Karena mereka menganggap turunnya Allah kayak turunnya kita. Paham atau tidak nih? Itu masalahnya, Pak. Kita mengatakan tegas Allah turun. Dan Allah maha besar, maha agung, maha kuasa dengan bagaimana caranya Allah turun. Dan tidak ada para sahabat yang bertanya,
Ya Rasulullah, kalau Allah turunnya malam, nanti di Eropa apa? Walaupun Eropa belum ada loh mungkin ya. Nggak ada yang nanya begitu, nggak ada Pak. Karena sifatnya sahabat sami'na wa ata'na. Ustadz, katanya Allah Maha Kuasa. Allah berada di atas langit. Berarti kalau tidak ada malaikat pemikul arsy, Allah jatuh dong. Ini akal-akalan Pak. Memang disebutkan ada malaikat-malaikat pemikul arsy. Tapi Allah tidak pernah butuh dengan malaikat-malaikat itu. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha yang tidak butuh. Bukan maha kaya ya. Kita kalau buka di Al-Quran disebutkan maha kaya. Sebenarnya itu benar tapi tidak sempurna. Karena bahasa Arab itu saking hebatnya Pak. Tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia 100%. Tidak bisa. Maka makna yang lebih dekat adalah ghani, zat yang tidak butuh kepada siapapun. Dan dia maha terpuji. Nah kembali kepada poin pertama tadi, berarti ya, kalau disebutkan wajah Allah, maka benar-benar besok penduduk surga akan memandang wajah Allah dengan sejelas-jelasnya. Dan akidah ini akidah Allah memiliki wajah diingkari oleh hampir semua sekte sesat. Ada nggak kelompok sesat di dunia ini Pak? Ada atau tidak? Ada. Kita ini Pak, kalau belajar agama harus sampai pada pemahaman faqih. Faqih yang saya maksud faham. Abu Darda ketika ditanya apa yang dimaksud dengan faham dengan agama, kata Abu Darda, kalian mengerti mana halal mana haram. Berarti faham itu namanya. Kata Abu Darda, kalian mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Dan kalian tidak berusaha untuk mencampurkan. Itu namanya faham Pak. Jadi kalau orang faham itu ditanya, Ustadz, ini akidahnya benar enggak? Ya kemungkinan benar, itu enggak ilmu itu Pak. Benar, salah. Ustadz ini sesat atau tidak? Sesat. Ustadz ini dosa atau tidak? Dosa. Bukan, jelas. Agama itu jelas. Yang membuat kita ragu-ragu apa? Syaitan dan hawa nafsu kita. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha agung Allah, maha mulia Allah yang telah menurunkan furqan, pembeda. Maka seorang muslim memang harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian juga di antara ayat yang menyebutkan adanya wajah Allah dan dia merupakan nikmat bagi penduduk surga dalam surat Yunus ayat 26. Yunus ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat baik ada pahala terbaik di surga dan tambahannya. Nah di sini Pak, ini kalau kita nggak baca tafsirnya ulama, maka kita akan banyak menafsirkan aneh-aneh. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ketika mereka masuk surga. Kalau kita masuk surga, mau surga yang mana Pak? Mau Firdaus. Harus minta surga Firdaus. Jangan kita terpengaruh dengan sebagian orang yang mengatakan, minta surga Firdaus. Ente aja subuh masbuk. Ente mau selamat dari api neraka, sedekah 2.000. Jangan terpengaruh Pak. Ingat Bapak Ibu, orang bisa masuk surga karena rahmat. Bukan karena lamanya dia berislam, bukan. Sa'ad bin Mu'adz ketika dia masuk Islam, umur keislamannya itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Setelah itu dia meninggal dunia.
Tapi ketika dia meninggal, arsy Allah bergoncang. Padahal dia berislam hanya 3 tahunan. Allah enggak melihat berapa lama kita jadi orang Islam, enggak. Tapi bagaimana kita mengisi hari-hari kita dan bagaimana kita menutup akhir hayat. Itu yang Allah lihat. Jadi nenek-nenek kalau ada yang hadir di sini, jangan berkecil hati, Nek, ya. Ada nenek-nenek di sini. Ustadz, saya baru kenal sunnah ini kemarin, Ustadz. Sebelumnya saya enggak ngerti. Enggak apa-apa, Nek. Enggak apa-apa. Rahmat Allah luas. Rahmat Allah luas. Jangan berkecil hati. Tetap minta surga Firdaus. Kata Nabi, idza sa'altumul jannah, kalau kalian minta surga, mintalah surga yang paling tinggi, Firdaus. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Orang bisa selamat dari api neraka bukan karena jumlah sedekahnya banyak, bukan. Agama ini ketulusan, Pak. Agama ini keikhlasan. Apa kata dalam kitab Umdatul Mar'ah, disebutkan ada salah seorang ibu, dia datang membawa 2 putrinya ke hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan biasa dulu, Pak, kalau dulu orang ada apa-apa datangnya ke Nabi. Butuh bantuan datangnya ke Nabi, butuh bantuan datangnya ke istri Nabi. Dulu begitu. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi dikenal sebagai orang yang dermawan. Kemudian ibu ini minta, ya Aisyah, adakah yang bisa dikasih untuk saya dan anak saya? Minta dia butuh. Kemudian Aisyah masuk ke kamar, ke rumahnya dilihat. Ternyata tidak ada kecuali 1 kurma, Pak. Ini kita kalau baca ini hadis, jangan cuma dibaca, oh udah. Bacalah Al-Quran dengan penuh tadabbur. Bacalah hadis dengan penuh perenungan, Pak. Aisyah, orang minta tolong sama beliau, dia hanya bisa mengeluarkan 1 biji kurma. Tapi dia wanita yang sangat bersyukur sama Allah. 1 biji kurma di rumah istri Nabi, Pak. Di rumah orang yang paling Allah muliakan di muka bumi. Ibu-ibu, di kulkasnya berapa, Bu? Kita ini harus bersyukur sama Allah. Jangan sedikit-sedikit merasa kurang. Oh dia kok bisa, saya kok nggak bisa. Bersyukur. Kemudian Aisyah berikan kepada ibu itu. Kemudian sama ibu ini, dengan kasih sayangnya kepada putrinya, dibelah jadi 2, dikasih 1-1. Kemudian mereka pulang. Ketika Nabi datang, Aisyah menceritakan, Pak, semuanya. Apa kata Nabi? Sungguh wanita itu akan Allah selamatkan dari api neraka karena sedekahnya, kasih sayangnya kepada 2 putrinya. Dalam riwayat yang lain, fattaqun nar walau bisiqqit tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah setengah biji kurma. Jadi yang jadi permasalahan bukan banyaknya saja, tapi yang paling penting keikhlasannya, Pak. Sebaliknya dalam riwayat yang lain diceritakan, ada 3 golongan kan di hari kiamat. Di antaranya orang yang dermawan. Dermawan, bantu sana, bantu sini, donasi sana, donasi sini. Ternyata di akhirat Allah bongkar isi dadanya. Allah bongkar isi hatinya. Ternyata tidak ada yang membuat dia semangat sedekah kecuali pujian orang. Dan dia dapatkan itu di dunia, Pak. Dapat dia. Jadi Bapak Ibu, kita ini di dunia ini, Pak, kita mau apa kita dapat kalau Allah izinkan. Saya, antum ingin dikenal orang soleh, akan dipuji orang antum. Dapat, Pak. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha
Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum. Kami berikan kepada mereka. Ada anak muda, ini kan banyak anak muda nih. Yang usia, ini berapa usia itu? Hah? Keraskan suara sedikit. Kalau anak muda itu berapa usia? 14 gitu. Coba, berapa usia? 14, Masya Allah. Apa cita-cita? Nah, ini diantara penyimpangan juga ini. Siapa itu? Pak, subhanallah ya. Saya ingat dulu, ini sekitar tambahan aja. Waktu kita kecil-kecil dulu, SD gitu. Guru nanya, apa cita-cita kamu nak? Anak-anak kelas 2, kelas 3. Waktu itu saya bilang, jadi astronot saya bilang. Ada yang bilang jadi dokter. Ada yang bilang jadi polisi. Ada yang bilang kayak tadi tuh. Masuk surga, kita ketawa semuanya Pak. Ini menunjukkan bahwasanya orang kehilangan cita-cita yang sesungguhnya Pak. Nah apa cita-cita? Jadi dokter, Masya Allah. Jadi dokter yang soleh insya Allah ta'ala. Sekarang ini ibu-ibu, bapak ibu, ya, banyak anak-anak muda sukses dalam urusan dunia, iya. Dan itu diantara tanda-tanda hari kiamat, orang mudah dapat fulus. Tanda-tanda hari kiamat, orang mudah dapat fulus. Ah enggak, saya sulit Ustadz. Kita bicara mayoritas. Sampai nanti kalau kita baca di antara cerita sebelum datangnya hari kiamat, ada seorang laki-laki, dia keliling-keliling bawa harta, mau dia bagikan, enggak ada yang mau terima. Karena semua udah jadi kaya raya. Nah sekarang anak-anak muda, di satu sisi mereka mudah dapat duit. Tapi di sisi lain mereka meninggalkan akhirat mereka. Banyak motivator-motivator muda. Kalian usia 20 harus punya tabungan 10M. Oh Masya Allah. Usia 40, 100 miliar. The power of dream. Oh anak-anak muda. Subuh ke masjid enggak? Itu loh. Ada nggak doakan orang tua? Saya tidak mengatakan kita nggak boleh punya cita-cita dunia, boleh. Tapi dunia itu harus jauh di bawah akhirat. Jauh. Terlalu hina kita Pak. Kalau waktu kita hanya habis untuk mengumpulkan fulus uang. Kalau kita harus menghabiskan rasa capek, rasa letih. Hanya untuk dunia. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah jangan jadikan dunia ini impian terbesar dalam hidupku. Jangan dunia menjadi impian terbesar. Harus akhirat, masuk surga. Saya ingin melihat wajah Allah. Saya ingin melihat Allah yang selama ini memberikan segala-galanya dalam hidup saya. Harus itu cita-cita kita. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua, kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti penguatnya bukan hanya ayat Al-Qur'an, tapi dikuatkan juga dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lebih rinci proses hamba-hamba Allah melihat wajah Allah. Dalam hadis yang sahih dari Suhaib bin Sinan, dan hadis yang mulia ini dari riwayat Sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah jannah." Apabila penghuni surga sudah masuk surga. Nah, saya mau tanya di sini. Berarti sudah selesai semua proses orang masuk surga. Proses masuk surga apa aja Pak? Melewati alam kubur dulu, kemudian padang mahsyar dulu, kemudian melewati yang namanya hari hisab, ditimbang amalan. Dan ingat yang namanya hari hisab itu ada dua teknisnya kata para ulama akidah. Ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat. Maka di antara doa Nabi apa? Allahumma hasibani
hisaban yasira. Atau bisa juga kita baca Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah amal kami, amalku dengan hitungan yang ringan. Nah, kata para ulama, kalau orang mendapatkan hitungan yang ringan, maka di akhirat besok, di hari hisab, Allah akan tanyakan kepada dia dosa-dosa dia. Fulan, dulu kamu pernah enggak sholat, iya atau tidak? Dan dia mengakui, iya ya Allah. Dulu kamu pernah durhaka sama orang tua, iya ya Allah. Dulu pernah gunjingin ustadz, iya atau tidak? Iya ya Allah. Tapi Allah tidak sebutkan semua dosa. Allah hanya sebutkan sampel-sampel dosa aja. Dan itu Allah sebutkan bukan di seluruh makhluk, artinya di khalayak ramai. Bainak wa bainallah, antara diri kita dengan Allah saja. Jadi Allah nggak bongkar aib kita, antara kita dengan Allah saja. Setelah itu Allah ampuni. Ini namanya hisab yang ringan. Adapun hisab yang berat, man husiba yaumal qiyamah udzib. Barang siapa yang dihisab yang berat di hari kiamat, dia tersiksa. Bagaimana hisab yang berat itu? Allah panggil kita dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada penerjemah dan disaksikan oleh seluruh makhluk. Dan Allah detilkan dosa kita satu demi satu. Makanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam surah Al-Kahfi, ketika Allah menceritakan tentang pembagian catatan amal, wa wudi'al kitab, ketika sudah diletakkan Alkitab, mereka dapat catatan amal. Fataral mujrimina musfiqina mimma fih. Maka kalian akan melihat orang-orang kafir itu wajahnya ketakutan. Wajahnya ketakutan. Kemudian mereka mengatakan, ma li hadzal kitab. Ya Allah, ini kitab apa ini? Ini catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini semua perbuatan saya yang kecil, yang besar, yang kecil, semua tertulis. Ini buku apa kata dia? Wa wajadu ma amilu hadira. Maka pada hari itu dia mendapatkan dalam catatan amal itu seluruh perbuatannya di dunia. Baik perbuatan yang bagus, baik, soleh, atau perbuatan dosa dan maksiat. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Maka pada hari itu Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepadamu. Jadi maksud saya, orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan catatan amalnya itu penuh lengkap. Makanya ada satu pertanyaan kepada salah seorang masyayikh, salah seorang ulama ditanyakan, wahai imam, apakah sebelum kita masuk surga, kan kita dihisab, kita akan dihisab. Dan kita mendapatkan buku catatan amal. Apakah besitan hati, ada besitan hati, itu juga tertulis di catatan amal? Maka di sini para ulama khilaf, Pak. Misalnya nih, kita keluar dari masjid, kita lihat ada orang jalan. Terus hati kita ngomong sendiri, ini orang sombong ini. Tiba-tiba aja gitu misalnya. Atau kita komentar apa, tapi dalam hati kita, Pak. Apakah besitan hati ini dicatat oleh para malaikat? Sebagian ulama mengatakan iya, dicatat. Tapi kalau setelah itu dia beristighfar, dia tidak melakukan dosa, maka di akhirat dia tidak akan disiksa. Tapi catatannya ada. Karena dia besitan hati. Ada sebagian yang mengatakan dia tetap dicatat. Kalau besitan hati itu terus ingat-ingat terus nih. Ingat-ingat terus sampai rumah masih ingat. Apalagi penghinaan kepada orang. Maka dia akan disiksa di hari kiamat. Jadi maksud saya sampai besitan hati itu diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan fama ya'mal mithqala dzarrah. Lihat. Barang siapa yang mengerjakan sebesar dzarrah.
Allah akan hitung itu di hari kiamat. Makanya jangan kita ini merasa sia-sia kalau melakukan kebaikan yang mungkin dianggap sama orang bukan kebaikan yang besar. Boleh jadi Pak, amal-amal yang kecil itu menjadi besar di sisi Allah karena niat yang tulus. Jangan kita remehkan tuh Pak. Nabi ceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ada laki-laki jalan, kemudian dia lihat ada ranting, kemudian dia pindahkan dengan niat supaya kaum muslimin tidak terkena bahaya ranting tersebut. Kata Nabi, karena sebab itu dengan rahman Allah dia masuk surga Pak. Masuk surga dia. Rubba amalin salih tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amal-amal saleh yang hebat menjadi kecil gara-gara niat yang buruk. Dan betapa banyak amal-amal yang besar, rubba amalin kabir. Amal-amal yang kecil, betapa banyak amal-amal yang kecil dia menjadi besar gara-gara niat yang tulus. Maka jangan pernah kita lupa untuk selalu memperbarui niat. Baik, kemudian berarti di situ proses orang masuk surga. Kemudian Allah mengatakan, yaqulu tabaraka wa ta'ala, turidu syai'an azidukum. Kemudian Allah mengatakan kepada penduduk surga, maukah kalian aku tambahkan sesuatu? Lihat, sedang senang-senang, subhanallah Pak ya. Dan orang yang besok masuk surga dimulai dari kalangan orang-orang fakir. Gimana Pak? Masih pilih jadi orang kaya atau orang fakir Pak? Hidup ini pilihan loh, benar. Antum mau pilih jadi orang kaya, antum berikhtiar. Antum pilih jadi orang fakir, antum bersabar tanpa minta-minta sama orang. Dan sahabat Nabi, memang ada yang memilih hidup fakir. Tapi dia enggak minta sama orang, enggak. Dia bisa kaya, tapi dia enggak mau. Dia batasin. Bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Dia takut dengan hisab di hari kiamat. Tenang, yang kaya tetap bisa masuk surga, tenang aja. Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, tapi saya ingin ingatkan, banyak orang tidak lulus diuji dengan kekayaan. Itu aja. Banyak orang tidak lulus diuji dengan kekayaan. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari, dia mampu berusaha, mampu dia. Tapi dia memilih hidup sesuai dengan kecukupan. Bahkan di bawah orang-orang miskin. Antum kalau baca kisah Abu Dzar Al-Ghifari dalam sirah-sirah sahabah, ya, ada satu kisah menarik. Ya. Ada orang bertamu ke rumah Abu Dzar. Bertamu masuk. Kemudian kata Abu Dzar, ijlis, silahkan duduk. Tamunya bingung Pak, duduk di mana? Mana tempat duduknya? Kata Abu Dzar, itu tempat duduknya. Jadi disebutkan tempat duduknya itu seperti panci. Ibu tahu panci Bu? Panci ukuran besar, ditelungkupkan. Kemudian diletakkan di atasnya kain-kain untuk duduk. Kata tamunya, ya Abu Dzar, kalau bahasa kita, ente beli kayak kursi gitu loh. Gini banget hidup gitu loh. Ente hidup kayak gini gitu. Beli kursi. Apa kata Abu Dzar? Ijlis, duduk. Akhirnya dia duduk Pak. Kata Abu Dzar, kamu bisa duduk atau tidak dengan itu? Bisa, maka cukup kata Abu Dzar. Itu kalau bisa dipakai duduk cukup. Kemudian dia mengatakan al-hisab. Ada hisab di hari kiamat. Ya kita nggak mungkin kayak gitu kita Pak ya. Tapi minimal kita hidup sesuai dengan kebutuhan. Minimal ketika kita beli barang, kita pastikan kalau Allah tanya di hari kiamat, saya bisa jawab. Itu yang selalu disebutkan oleh Imam Ahmad kepada murid-muridnya. Wahai Imam, bagaimana agar kita selamat di hadapan Allah? Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, siapkan jawaban kalian kelak di hadapan Allah atas semua amal-amal kalian. Siapkan jawaban.
Misal seseorang dizolimi, kemudian dia balas dengan kezoliman yang setimpal. Antum siapkan jawaban di akhirat. Kenapa antum harus balas kezoliman dia? Kenapa enggak antum maafkan misalnya? Intinya keselamatan di akhirat manakala kita bisa mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penduduk surga mengatakan ketika diminta tambahan sebagaimana hadis yang sudah kita ketahui bersama, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhinal jannah wa tunajjina minan nar. Apa jawaban penduduk surga? Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Ibu-ibu kalau mau putih nih bu, di surga bu. Di surga ibu-ibu. Ulama ketika ditanya, bagaimana supaya punya wajah yang berseri-seri? Salat malam. Salat malam. Kata penduduk surga, ya Allah, kami mau minta apa lagi? Wajah kami sudah engkau putihkan. Engkau sudah masukkan kami ke surga. Dan engkau sudah selamatkan kami dari api neraka. Lihat kalimat ini menunjukkan bahwasanya seorang tidak mungkin masuk surga kecuali Allah izinkan. Dan seorang tidak mungkin selamat dari api neraka kecuali Allah yang selamatkan. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain, ketika beliau Isra dan Mi'raj, maka beliau mengetuk pintu surga. Dalam riwayat disebutkan, dan ini ada beberapa riwayat, disebutkan oleh malaikat penjaga surga, dan ingat, malaikat penjaga surga bukan malaikat Ridwan. Jadi kalau kita belajar usulul iman, iman kepada para malaikat, disebutkan di antara bentuk beriman kepada malaikat, kita percaya dengan keberadaannya. Kita percaya dia punya nama umum dan nama khusus. Kita percaya dia punya sifat, dan kita percaya mereka memiliki tugas. Dan di antara nama-nama yang tidak ada dalilnya, itu malaikat Ridwan, nggak ada. Tapi di buku-buku SD banyak. Buku-buku anak SD banyak malaikat Ridwan. Termasuk juga yang tidak ada malaikat Israel, pencabut nyawa. Ya. Jadi malaikat pencabut nyawa yang benar adalah malakul maut. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Baik, kemudian malaikat ini mengatakan, man anta, siapa engkau yang mengetuk pintu surga? Kata Nabi, ana Muhammad. Kemudian kata penjaga surga, sesungguhnya kami tidak diizinkan oleh Allah untuk membuka pintu ini sampai engkau yang pertama kali memasukinya. Ingat Bapak Ibu, besok yang pertama kali masuk surga siapa? Rasulullah. Bukan kiai antum, bukan guru antum, bukan syekh antum, bukan imam mazhab, bukan. Rasulullah yang pertama kali masuk surga. Maka tidak ada pertanyaan Allah di hari kiamat kecuali dua. Ini diantaranya kata para ulama akidah. Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Dua pertanyaan Allah. Dulu apa yang kalian sembah? Kalian sembah siapa dulu di dunia? Kalian kalau sakit minta tolongnya sama siapa? Kalian kalau dikejar-kejar oleh orang yang minta hutang, kalian minta tolong sama siapa? Kalian kalau beribadah kepada siapa? Itu madza kuntum ta'budun. Dan yang kedua apa? Wa madza ajabtumul mursalin. Dan bagaimana kalian menjawab seruannya Rasul. Ini sering saya ulang-ulang. Allah tidak akan tanya kita di hari kiamat, fulan, kenapa ente enggak ikuti imam itu? Kenapa enggak ikuti ustadz itu? Enggak, Pak. Allah tanya, kenapa kamu enggak ikut satu orang ini nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan semua pedoman hidup kita, ibadah, muamalah, akhlak, itu pedoman yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah mengatakan fayakshuful hijab fama'utu syai'an ahabbu ilaihim
minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka disingkapkanlah tabir penutup sehingga tidaklah mereka dianugerahi sesuatu yang lebih mereka senangi dibandingkan anugerah melihat Rabb mereka Allahu azza wajal. Makanya riwayat menunjukkan bahwasanya hanya penduduk surga yang bisa memandang wajah Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, tujuan kita hidup di dunia ini, selain kita masuk surga, kita ingin mendapatkan kenikmatan yang paling tertinggi, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Baik, tentu poin yang ketiga, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta wajah Allah di akhirat. Ada yang hafal atau tidak? Doanya lumayan panjang ya. Silahkan dicatat atau nanti boleh juga dilihat di kitab-kitab atau di internet boleh, silahkan. Doa memohon melihat wajah Allah. Dan ini bisa dibaca dalam keseharian. Selesai sholat sunnah baca ini, ketika sujud baca ini. Ini jangan hanya minta uang, jangan hanya minta uang. Jangan hanya minta luluskan anak saya kuliah, jangan hanya itu Pak. Itu terlalu ringan, kita boleh minta. Tapi kita ini lupa meminta sesuatu yang lebih tinggi. Siapa yang melupakan? Syaitan yang melupakan kita Pak. Apa kata Nabi? Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi darra mudirrah wala fitnatin mudillah. Kata Nabi, ya Allah, aku mohon kepadamu ladzatan nazar, ladzah. Ladzah itu dalam bahasa Arab kenikmatan, Pak. Di dunia, kita mandang wajah orang ada kenikmatan atau tidak? Hah? Tergantung wajah siapa dulu, Pak. Kita lihat wajah istri kita, ada kenikmatan atau tidak? Pak, saya mau tanya, ada kenikmatan enggak? Kalau enggak ada, hati-hati antum berarti. Kita ini kalau lihat wajah istri kita hambar, nah itu ada sesuatu, Pak. Ada sesuatu. Pertama, mungkin istri kita belum mandi, satu. Itu kalau duniawinya. Atau sebab yang kedua, mungkin kita yang tidak menjaga pandangan mata. Sehingga terlihat hambar. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada yang namanya obat kuat. Ini orang jual obat kuat, minum ular. Apa ini, Pak? Antum baca, Ibnu Qayyim mengatakan apa? Obat kuat menundukkan pandangan. Coba kalau nggak percaya. Kalau antum nggak percaya, coba. Antum akan diberikan apa ya? Kecintaan lebih kepada istri. Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Makanya disebutkan ladzah, kenikmatan. Kalau kita memandang istri kita ada kenikmatan. Kenikmatan yang halal. Nah, di akhirat kita akan memandang kepada wajah Allah yang tidak sama kenikmatannya. Sampai ada sebagian para ulama punya pendapat-pendapat. Dia hanya pendapat, tidak ada dalilnya ya. Hanya pendapat-pendapat ijtihad. Sebagian mengatakan ketika melihat wajah Allah, maka penduduk surga terdiam 1000 tahun. Tapi tidak ada dalilnya ya. Ini hanya pendapat-pendapat. Ingin menunjukkan saking nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di surga. Rindu bertemu denganmu. Nah, di sini iman ini, Pak. Bapak Ibu, ya. Semua para nabi dan para rasul
Di dalam hadis yang sahih disebutkan, mereka diberikan pilihan oleh Allah. Diberikan pilihan oleh Allah. Hidup di dunia dalam waktu yang lama, kemudian meninggal masuk surga, atau meninggal kemudian masuk surga dan berjumpa dengan Allah. Nabi ditawarkan dua ini sebelum beliau wafat. Ditawarkan, ya Muhammad, engkau ingin hidup lebih lama hidup di dunia, kemudian nanti masuk surga dan berjumpa dengan Allah juga, atau engkau memilih wafat sekarang, kemudian engkau masuk surga dan berjumpa dengan Allah. Mana yang Nabi pilih? Yang kedua. Kenapa? Rindu, Pak. Rindu berjumpa dengan Allah. Rindu berjumpa dengan Rabb yang selama ini menurunkan wahyu kepadanya. Dan para ulama sepakat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat Allah selama di dunia. Tidak pernah melihat Allah. Walaupun ketika Isra dan Mi'raj. Sampai diluruskan pendapatnya Abdullah bin Abbas oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Nabi mengatakan wasyauqa ila liqa'i, kerinduan bertemu dengan Allah. Bapak Ibu, jangankan dengan Allah, ini kita harus punya iman ini, Pak. Jadi kalau di hati kita nggak ada perasaan rindu dengan Allah itu, tanyakan. Saya sholat 5 waktu sehari, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Saya dengar kajian, saya dengar ayat-ayat Allah, saya dengar hadis Nabi. Ustadz-ustadz menceritakan padang mahsyar, surga dan neraka. Tapi kok nggak ada perasaan rindu ketemu Allah? Oh, ini kajian dalam ini, Pak. Ini materi yang sangat dalam sebenarnya. Sama seperti ini, contoh ya. Ada seorang, anggaplah ibu kita lah. Kita merantau jauh, ayah kita, lama nggak jumpa, tapi mereka penuhi kebutuhan kita, Pak. Nak, kamu butuh apa nak di sana, nak? Bu, uang jajan kurang, dikirimkan. Bu, saya butuh kendaraan, ayah saya butuh motor, dikirimkan sama ayahnya. Bu, saya butuh baju sudah banyak yang hilang dan seterusnya, dikirimkan. Tapi dia nggak bisa ketemu sama ayah ibunya. Ada nggak kerinduan berjumpa, Pak? Pasti. Kenapa? Karena si anak ini selalu mengingat-ingat kebaikan orang tua. Nah, kita di situ yang kurang. Kita ini, Pak, kalau dikasih orang 1 juta, kita akan ingat sepanjang hayat. Apalagi yang ngasih ustadz, Masya Allah. Nanti tahu nggak, ustadz itu ngasih saya 1 juta, ini belum pernah kan? Masya Allah. Jadi kita ini kalau dibantu sama orang, kita ingat seumur hayat. Seumur hidup kita ingat. Padahal yang menggerakkan dia, membantu kita siapa? Allah, tapi kita lupa itu. Nama-nama orang kaya kita sebut-sebut, kita harum-harumkan namanya. Iya, kita berterima kasih, iya. Tapi jangan sampai kita lupa dengan hakikat rezeki itu sampai kepada kita atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu diingat itu, Pak. Selalu ingat nih, ketika dapat rezeki Allah yang kasih melalui fulan. Selalu ingat itu, Pak. Kita bisa makan, baca doa, kemudian tutup dengan hamdalah. Ketika dapat baju, ingat ini baju datangnya dari Allah. Sampai semua ada doanya loh. Siapa yang tadi, yang bawa mobil atau bawa motor, ketika mau menuju ke sini baca doa naik kendaraan siapa? Yang tidak baca siapa? Tidak baca. Coba kita ini kadang-kadang hidup kita hambar, Pak. Kita tuh lupa. Naik motor, panasin jalan aja. Minimal bismillah lah. Doa keluar rumah oke. Kendaraan juga. Yang ngasih kendaraan siapa? Allah, Pak. Pakai baju nih. Jangan, sayang tolong ambilkan baju sama istri. Pakai aja. Jangan lupa baca doa. Alhamdulillahilladzi kasani hadza saub. Pak, kalau setiap hari, Pak, hal-hal kecil kita ingat itu datangnya dari Allah, kita nggak akan pernah jauh dari Allah, Pak. Habis mandi nih, pasang baju, baca doa.
Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan baju ini kepadaku, yang aku nggak mampu sebenarnya untuk memilikinya. Setiap pakai baju baca itu, setiap naik kendaraan baca doa. Apa hidup kita nggak berkah? Nah, kita kalau terus begitu kita melakukannya, Allah akan tanamkan dalam hati kita kerinduan berjumpa dengan Dia. Dan itulah sifatnya para nabi dan para rasul, mereka selalu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di akhir doa ini, fi ghairi darra mudirrah. Rindu bertemu dengan Allah tanpa penderitaan yang membahayakan. Wala fitnatin mudillah, dan fitnah yang menyesatkan. Di sini sebagian para ulama menyebutkan penderitaan yang dimaksud artinya mereka bertemu dengan Allah juga, tapi sempat singgah di neraka. Maka kita minta di sini kita bertemu dengan Allah kalau bisa tanpa penderitaan. Jadi besok penduduk surga terbagi menjadi beberapa golongan kan. Ada yang masuk surga langsung Pak, VVIP. Sama kayak kita pergi umrah atau pergi safar. Kalau orang-orang biasa, orang biasa tanda kutip ya maksudnya ya, ngantri di migrasi lama. Kalau orang kaya istimewa dia, punya jalur khusus. Di dunia nggak apa-apa kita ngantri Pak. Tapi kita berusaha di akhirat kita lewat jalur khusus. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini golongan yang pertama ini. Berarti orang dihisab, orang ditimbang, dia udah nggak ada. Apa nggak nikmat itu Pak? Orang ketakutan, orang ditimbang amalnya, ada mizan. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada golongan yang kedua, yang mereka masuk surga juga. Kemudian mereka juga akan melihat wajah Allah, tapi setelah mereka mendapatkan penderitaan di neraka. Karena dosanya Allah tidak ampuni. Ingat, dosa itu ada dua. Ada dosa yang membuat kekal, dosa syirik. Kalau kita bertaubat di dunia Allah ampuni Pak. Tapi kalau nggak sempat taubat Allah nggak ampuni. Tapi kalau dosa-dosa selain syirik, masih ada potensi dimaafkan Allah. Insya'a, kalau Allah ingin, Allah ampuni, ghafaralah, wa insya'a azabah. Atau Allah ingin mengazabnya. Dua pilihan. Ujungnya tetap melihat wajah Allah, tapi disiksa dulu. Maka disebutkan di sini, fi ghairi darra mudirrah. Kalau bisa tanpa ada penderitaan. Dan golongan yang terakhir adalah golongan yang mereka juga masuk surga, tetapi mereka dikeluarkan oleh Allah dari surga karena syafaat. Dalam sebuah riwayat disebutkan mereka nanti di keningnya ada tulisan jahannamiyun, mantan penduduk jahannam. Ada stempelnya Pak. Itu ada hadis sahih menyebutkan. Jadi mereka keluar dari api neraka, ini golongan-golongan yang terakhir, dan mereka dinamakan dengan jahannamiyun. Akhirnya mereka masuk surga. Tapi kita berharap kita masuk surga tanpa melewati yang namanya hisab. Tanpa mendengar khutbahnya iblis. Jangan penasaran dengan khutbahnya iblis, jangan Pak. Iblis sudah menyampaikan isi khutbahnya di dunia. Ya atau tidak? Apa isi khutbah iblis apa? Dalam surah Ibrahim itu. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ini isi khutbah yang pertama, ini khutbah iblis ya. Sesungguhnya Allah berjanji sama kalian, Allah penuhi janjinya sekarang, aku pun pernah berjanji, tapi aku dustai janjiku. Itu khutbah iblis yang pertama tuh. Maksudnya apa? Allah berjanji, kalau kalian sholat, kalian bertauhid, kalian beriman, surga nih. Iblis juga berjanji, udah nanti aja sholat, Allah maha penyayang, nanti aja taubat, Allah akan ampuni, dibuat terlena oleh iblis. Kemudian yang kedua apa isi khutbahnya iblis?
Ma ana bimusrikhikum wala antum bimusrikh. Ini secara singkat aja. Hari ini aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong diri kalian. Yang ketiga isinya fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini jangan kalian cela saya. Jangan salahkan saya, kata iblis. Falumu anfusakum. Salahkan diri kalian. Iblis nggak mau disalahkan, Pak. Ustadz saya ini kayak gini gara-gara setan ini Ustadz. Nggak mau dia disalahkan. Ustadz saya ini malas ke masjid gara-gara setan Ustadz. Menggoda saya. Besok kata iblis di akhirat, enggak. Saya nggak pernah goda kamu. Kamu aja yang hawa nafsunya selalu diikuti. Kita ingat bahwa kita punya dua penghalang, Pak. Godaan iblis dan hawa nafsu kita. Godaan iblis dan hawa nafsu kita. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ini mungkin beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar kajian pada hari Selasa keempat. Nanti insya Allah kita akan membahas mungkin satu kitab. Tapi Anda masih pikir-pikir kitab apa yang kita bahas. Kita cari yang cocok untuk bahasan pada Selasa keempat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan jemaah. Ya, silahkan langsung boleh. Ibu-ibu juga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz jelaskan mengenai bersihkan hati itu Ustadz. Ya. Nah, di hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila kita punya niat baik itu dibalas oleh Allah, apabila kita punya jahat Betul. tidak dibalas. Ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baik, Masya Allah. Iya, jadi ada sebuah hadis dan beberapa hadis yang semisal dengannya ya. Nabi SAW menggambarkan ya, kalau ada man hamma bil hasanah, barang siapa yang punya niat baik, tekad baik, kemudian dia tidak jadi mengerjakan, kan gitu. Kutiba lahu hasanatun kamilah. Allah tetap tulis baginya sempurna pahalanya. Tapi ingat di sini bukan sekedar niat tapi hammah. Hammah ini himam. Uluwul himmah. Himmah itu artinya tekad yang kuat. Misalnya nih, udah berniat nih, saya mau datang pengajian pokoknya. Udah mandi, udah siap-siap. Qadarullah ada uzur yang gak bisa ditinggalkan. Allah tetap catat kita hadir di pengajian pahalanya. Ada orang sudah niat dia mau mengumrohkan orang tuanya. Udah kumpulin duit, tinggal ngasih ke orang tua, qadarullah sakit dia, butuh biaya. Niat dia itu Pak, Allah sudah kasih dia seperti mengumrohkan orang tuanya. Nah sebaliknya, barang siapa yang berniat keburukan, nah di sini juga tekad. Dia bukan sekedarnya tapi tekad, bertekad ingin melakukan keburukan. Tapi tidak jadi dia lakukan. Tidak jadi dilakukannya terserah. Mungkin gak ada kesempatan, atau tiba-tiba hidayah datang. Yang penting gak jadi dia kerjakan, maka Allah tidak menulis baginya dosa. Nah bagaimana korelasi dengan yang tadi kita sampaikan. Nah, Imam Muslim, beliau pernah mengatakan, besitan hati itu sebenarnya dia bukan dosa. Kalau hanya terbesit, kemudian tidak diikuti terus gitu loh. Tapi kalau besitan hati, kemudian menetap di hati, sampai mau tidur pun ingat, orang tadi itu aneh betul ya, ini ingat terus. Nah, itu dosa Pak. Jadi kalau ada terbesit di hati sesuatu, itu akan dimaafkan oleh Allah. Kadang-kadang di luar kuasa kita. Tapi kalau kita ikuti besitan hati kita ikuti terus, kita ingat-ingat terus, itu bisa menjadi dosa. Itu namanya amalan hati ya, dosa-dosa atau penyakit-penyakit hati. Ya. Misal begini ya, ibu-ibu ngobrol nih sama teman-teman, mungkin udah lama gak jumpa. Kan ada orang Pak, udah lama gak jumpa, sekali jumpa ngomong bikin sakit hati, ada atau tidak? Lama gak jumpa nih, ini kita jangan jadi orang kayak gitu Pak.
Saya termasuk orang yang menghindari orang kayak gitu. Jadi orang yang paling dibenci Allah, orang yang ditinggalkan manusia karena lisan. Mau jalan nih, ada si fulan, malas gak bisa ketemu lah. Karena kalau dia udah ngomong sakit hati Ustaz. Ada orang begitu Pak sifatnya. Nah misalnya nih, kita ketemu sama teman, lama gak jumpa. Terus dia mengeluarkan satu kalimat membuat kita sakit hati. Tapi kita istighfar, astagfirullah. Kita nggak dendam, kita maafkan, insya Allah tidak dosa. Maka sekarang ini sedikit tambahan aja. Ya. Kita jangan sedikit-sedikit mengatakan, Allah dia itu aja yang baper Ustadz. Saya kan ngomong biasa aja. Jangan Pak. Sekarang kalimat baper ini dipakai untuk menghalalkan perbuatan dosa. Allah dia aja yang baper, masa gitu aja marah sama saya. Kalau memang kita ngomongnya kasar, ngomongnya menyakiti hati orang, kita minta maaf. Jangan berlindung di balik kalimat baper, jangan. Allah Ustadz itu baper, Ustadz lagi dibilang baper Pak. Gitu Pak ya, jadi kalau tidak lama terbesit insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Di kertas boleh ya insya Allah. Ini bagus ini. Hati-hati dengan dosa boleh, tapi jangan jadi orang pelit. Ini saya baca dulu pertanyaan ya. Hati-hati dengan dosa boleh, tapi jangan sampai syaitan berhasil membuat kita nggak pernah sedekah. Apa hubungannya dengan pertanyaan ini saya baca? Tapi ini bagus nih pertanyaannya. Ustadz, apa hukumnya memberi tips pada orang yang mengantar air mineral, tukang galon, atau tukang cuci AC? Apakah sama hukumnya dengan memberi bingkisan pada guru untuk kenaikan kelas? Boleh nggak Pak? Riswah nggak tuh Pak? Ente semua riswah, gimana kita sedekah kalau semua riswah? Apakah riswah itu? Ada orang nih, kita pesan galon nih. Mas tolong antarkan galon. Iya Mas nih digaji sama bosnya, kita tahu. Terus dia ngantar galon ke rumah, berat-berat, hujan-hujan. Itu kita terima. Jazakallah khairan. Ya. Boleh gak kita kasih tips 10.000 dia? Apa sekaku itu kita beragama Pak? Kita boleh faham muamalah, tapi kita harus punya usul-usul dalam agama kita. Boleh. Kenapa? Dengan kita memberi dia juga tidak ada pengaruh. Apakah dia akan mendahului kita? Oh kalau ibu ini yang WA karena dia sering ngasih saya dahulukan. Enggak gitu juga. Iya atau tidak Pak? Jadi ada hal-hal, pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak termasuk riswah kalau kita memberi sesuatu sama mereka. Jadi nggak apa-apa antum datang tukang AC ke rumah ya. Kecuali memang antum mengetahui dia pakai baju. Tidak menerima tips aja, jangan kasih. Nggak usah kasih. Tapi menerima kue bolu, nah, misalnya. Ya, paham nggak maksud saya? Maksud saya paham ya. Ya. Kita bukan tidak mengerti dengan riswah, kita ngerti Pak. Tapi ada kasus-kasus di mana kita diizinkan memberi kepada orang lain. Ya misalnya kayak saya nih, saya tinggal di apartemen kan. Kadang-kadang ada tukang parkir yang bantu kita. Dia udah digaji sama apartemen, udah digaji. Tapi kadang-kadang dia bantu kita, hujan dia turun kasih payung untuk kita. Terus sesekali kita kasih dia kue, boleh atau tidak? Boleh aja lah. Boleh, gak ada masalah. Apalagi kalau memang bosnya mengizinkan, gak ada masalah bagi bosnya. Beda kasusnya dengan anak di sekolah. Itu pengaruhnya memang terlihat Pak, terlihat. Gak boleh, itu riswah mutlak. Dan pasti sekolah sudah membuat aturan juga. Itu sudah tidak boleh, jelas. Apalagi dia sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang dia sudah dipekerjakan oleh seseorang, kemudian dia menerima sesuatu yang bukan menjadi haknya, itu namanya riswah. Jadi kita punya anak sekolah nih. Anak kita ini kalau ngafal agak-agak sulit nih. Udah lobby aja gurunya. Kasih gurunya baju. Ustadz tolong kirim rekening. Masya Allah. Ustadznya kirimnya lambat-lambat, pura-pura gak perlu butuh. Kirim rekening. Akhirnya dikirim juga.
Terus antum kirim uang ke ustadz itu, pengaruh nggak Pak? Pengaruh. Anak antum masih di sana. Kecuali anak antum udah nggak di sana, antum berbuat baik sama dia karena pernah ngajarkan anak kita, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau masih di sana, itu pengaruhnya sangat kuat. Ya. Pengaruhnya sangat sangat kuat. Ya. Jadi tidak semua menjadi riswah ya, tidak semua menjadi riswah. Jika dulu ketika kami masih ada usaha atau perusahaan terlanjur mendaftar OB, apa nih OB Pak? Oh, terlanjur mendaftar office boy. Kami untuk berangkat haji tahun 2015. Oh, terlanjur mendaftarkan office boy-nya, mungkin karyawannya ya. Qadarullah usaha kami tutup. Apakah itu tetap menjadi kewajiban kami Ustadz? Saat ini kondisi kami pas-pasan, mohon pencerahannya. Not, walaupun kami masih ada harta yang bisa dijual. Ya pertama, bagaimana bentuk lafaz yang kita sebutkan sama dia. Jadi gimana bahasa kita sama dia. Kalau bahasa kita adalah bahasa nazar, nggak boleh. Nah, saya bernazar, saya akan menghajikan kamu 2015. Itu ada konsekuensi. Tapi kalau bahasa kita sama dia bahasa apa ya? Bahasa minta doa. Doakan saya ya, mudah-mudahan nih. Dia ngasih harapan aja, kita ngasih harapan. Mudah-mudahan kalau saya ada rezeki 2015, kamu saya berangkatkan haji. Tapi rezeki saya ternyata sekarang udah nggak cukup untuk memberangkatkan. Maka kita nggak berdosa, kita hanya memberikan harapan sama dia. Tapi kalau kita ada janji, kita berusaha penuhi memang Pak. Kita berusaha penuhi. Tapi sifatnya itu bukan apa ya, bukan beban bagi kita. Maka saya katakan tergantung antum ngomongnya gimana dulu. Antum ngomongnya gimana? Atau bisa juga ada orang berjanji seperti ini dengan di atas materai, bisa aja. Jadi office boy yang kerja sekian tahun 2015 saya ini kan, nah itu kita harus ketemu sama dia. Kalau kita memang nggak mampu, kita minta dihalalkan. Nah minimal saran saya, kalau memang belum bisa menghajikan dia, panggil dia baik-baik, kemudian minta dihalalkan aja. Kamu ridho ya kalau saya belum bisa berangkatkan haji, tolong diridhoi dulu. Itu minimal cara untuk kehati-hatian kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz izin bertanya, apakah orang muslim boleh bertoleransi dengan orang kafir dan apa hukumnya? Syukran. Agama Islam, agama yang sangat toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kita ini bertoleransi sama orang-orang kafir Pak. Buktinya apa? Kita nggak mengganggu ibadah mereka. Kita nggak merusak tempat ibadah mereka. Bahkan Umar bin Khattab, ketika beliau memimpin, Umar tidak menghancurkan gereja-gereja yang ada. Enggak. Umar nggak membunuh para pendeta. Enggak. Nah tapi toleransi ini ada batas. Nabi bermuamalah juga dengan orang kafir, nggak apa-apa. Misal begini ya, antum sedang nyari ahli di bidang apa gitu. Antum buka lamaran, masuk lamaran. Antum butuh banget untuk perusahaan antum. Entah ahli bangunan, mendaftarlah orang kafir satu orang. Oh ternyata dia tamatan mana gitu, ahli dia. Boleh nggak antum dahulukan dia daripada muslim? Boleh, halal. Antum sedang muamalah dengan dia. Ini kalau kita berbicara boleh atau tidak ya. Kita nggak bicara masalah mana yang lebih, oh ini muslim mungkin masih bisa ini, itu beda hal. Ya. Kita berbicara hukum boleh Pak. Bahkan Nabi ketika dia berhutang dengan seorang Yahudi, dia menggadaikan dengan baju perangnya dengan orang Yahudi. Kenapa Nabi nggak gadaikan kepada Utsman, Abdurrahman bin Auf? Di situ ada hikmahnya. Seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada kita urusan dunia, boleh kita dengan orang kafir bermuamalah. Tidak ada masalah. Ya. Walaupun nanti ada batasan-batasan. Ya. Ada batasan-batasan. Assalamualaikum Ustadz. Ketika bulan Ramadan, Rasul mengkhatamkan Quran berapa kali? Baik kalau kita lihat ya,
wallahu a'lam, kalau disebutkan secara detail Rasul Ramadan khatamnya sekian, setahu saya tidak ada, wallahu a'lam. Tapi disebutkan dalam riwayat bahwa saya di bulan Ramadan Rasul bermudarasah sama Jibril. Rasul setorkan hafalan dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan 1 kali. Namun di tahun beliau meninggal dunia, beliau berjumpa dengan Jibril 2 kali. Tapi bukan hadis yang menunjukkan khotamnya berapa kali, tidak. Ya. Namun intinya kalau tidak ada hadis yang khusus menyebutkan, maka jangan kita nisbatkan kepada Rasul. Oh Rasul 10 kali khotam, kita harus cari dalilnya. Tapi yang paling penting, Rasul sudah memerintahkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Udah khatamkan sebanyak-banyaknya. Imam Syafi'i 60 kali. Berarti 1 hari berapa kali? 2 kali. Ya minimal kalau antum bersama dengan tadabbur sebulan sekali. Ramadan sekali khatam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u fi syahrin. Selesaikan Al-Quran kalian dibaca 1 bulan. Kata sahabat, saya bisa lebih kurang daripada itu. Kata Nabi, 10 hari terus berkurang. Ada yang mengatakan, saya bisa kurang dari 3 hari. Maka Nabi mengatakan, man khatamal Qur'an aqal min 3 layali lam yafqah. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, dia tidak bisa memahami apa yang dia baca. Maka batas minimal 3 hari. Cuman kenapa ulama ada yang mengkhatamkan sampai 2 kali, sehari 2 kali seperti Imam Syafi'i, ini hanya di bulan Ramadan. Karena keutamaan bulan Ramadan. Ya. Tapi di hari-hari biasa, sebulan sekali. Ada sahabat yang 2 minggu sekali khatam. Ada yang setiap 10 hari khatam. Ada yang setiap 3 hari khatam. Ya. Faqara'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran apa yang paling mudah bagi kalian. Ya. Ya kalau Ramadan itu minimal ya, standarnya lah. Menurut saya sebulan 3 kali lah. Berarti sehari 3 juz. Sehari 3 juz. Antum sediakan waktu 3 jam sehari. 3 jam sehari. Bisa atau tidak tuh? Bisa ya kok suara kecil ya? Hah? Bisa ibu-ibu? Sebulan 3 kali khatam. Ya. Cuman kadang-kadang nih kita udah semangat nih. Ada kalimat-kalimat nih Bu, yang bisa membuat kita lemah baca Quran. Oh jangan dibaca aja, fahami juga. Ini kadang-kadang buat kita lemah loh. Ya kita baca juga sambil difahami. Sama kayak orang belajar tahsin. Ente tahsin. Tauhid nomor 1, gak nyambung ini Pak. Ente tahsin, amalkan Quran. Semuanya pengamalan. Kita belajar Quran juga, mengamalkan juga, memahami juga. Tauhid tetap nomor 1 jelas. Tapi jangan sampai itu menjadi alasan kita tidak banyak baca Quran. Oh kalau saya Ustadz, saya fokus ke tadabbur Ustadz. Saya nggak fokus kepada banyak-banyak. Tapi ingat tetap mengkhatamkan itu ada sunnahnya. Ada sunnahnya. Sebulan sekali. Dan ingat Bapak Ibu, kalau kita dekat sama Quran, Pak, dekat dengan syafaat, Pak. Dekat dengan syafaat. Enggak ada seorang salafi yang jauh dari Quran itu tidak ada. Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak pernah kenyang dari baca Al-Quran. Hanya Al-Quran yang diulang-ulang tidak pernah bosan. Cobalah. Antum dengar kajian ustadz siapapun yang antum suka, putar 2 kali bosan antum. Tapi Al-Quran antum ulang ratusan kali, zadat bihi tajammula. Akan terus bertambah keindahannya. Antum ngafal nih misalnya nih, antum ngafal. Antum ulang sampai 50 kali, gak akan bosan. Capek iya, bosan enggak? Capek iya Pak ya. Beda bosan dengan capek loh. Bosan itu hati yang udah gak mau. Antum sedang ngafal Quran misalnya nih. Antum ulang-ulang 20, 30, 40. Itu yang ada bertambah terus keindahannya. Misalnya antum baca.
Wailul lil mutaffifin. Ulang-ulang terus. Wailul lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Akan makin indah, Pak. Tapi kalau antum dengar kajian 2 kali, 3 kali sudah bosan. Kenapa? Karena yang antum dengar itu ucapan manusia. Sedangkan Al-Quran itu wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini mungkin terakhir ya. Pak Ustadz, jika kita punya suami yang tidak mau sholat, wah itu sudah danger itu Pak. Ibarat penyakit, udah mau pecah itu penyakitnya. Udah mau, dan kerja di asuransi riba, tambah pula lagi. Namun sudah diingatkan belum mau, bagaimana, apakah tetap mempertahankannya, dan kita dosa nggak makan uangnya. Mempertahankan maksudnya mempertahankan rumah tangga ya. Baik, ibu-ibu sekalian, pertama ya, jangan tergesa-gesa ya. Jangan tergesa-gesa sedikit-sedikit kemudian minta cerai ya. Walaupun nih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan tidak ada orang yang lebih alim daripada beliau sekarang ya. Maksudnya tidak ada orang yang lebih alim daripada beliau di masanya, Syekh Utsaimin ya. Ditanya, "Syekh, saya punya suami yang tidak sholat. Saya sudah nasehatin, boleh nggak saya melepas rumah tangga saya?" Kata Syekh, boleh secara hukum syariat. Namun ya, untuk orang kan kasusnya beda-beda, Pak. Ada suami dia nggak sholat, kerja di tempat riba, tapi dia masih tanggung jawab sama keluarga, walaupun ngasih makan riba. Ada orang kayak gitu, Pak. Dia nggak sholat, tapi kalau istrinya diganggu, saya muncul. Anak saya diganggu, saya datang, kata dia. Pendidikan anak-anak saya urus, tapi memang dia nggak sholat. Ya ada tidak? Ada orang kayak gitu. Ada juga suami dia nggak sholat, kerja di tempat riba, tapi sama istri dia pukul. Anak-anak nggak peduli, maksiat sana sini, main judi online. Masya Allah, judi saya di mana-mana, Pak. Sampai di komentar dakwah pun ada kalimat judi kadang-kadang. Saya dengar kajian nih, ada yang komentar di bawah. Ayo ikuti kemenangan impian Dora 77. Apa ini? Astagfirullah, Pak. Antum melihat sekarang judi itu kemana-mana loh. Apalagi di YouTube. Rusak, Pak ya. Nah kalau kondisinya kayak gini ya antum punya pilihan. Ibu ini punya pilihan untuk memikirkan lanjut atau tidak. Tapi kalau selama suami ibu masih bertanggung jawab ya, dan masih bisa dinasehatin pelan-pelan, doakan, sabar dulu ya. Kecuali dia main pukul, tidak menunaikan hak. Adapun dia kerja di tempat riba, kemudian dia terima gaji 100 juta, dikasihnya ibu 50 juta, halal untuk ibu itu. Ibu ambil sesuai kebutuhan, halal. Karena perpindahan itu menjadi halal. Selama ibu selalu menasehati dia. Jangan sampai didukung. Suami dapat jabatan bagus nih, kasih 100 juta bang istrinya. Oh alhamdulillah bang, abang dapat hidayahnya tahun depan aja ya gitu. Jangan. Selama istri mengingkari, suami ngasih nafkah terima, itu halal. Ya. Tapi tetap jangan tergesa-gesa untuk minta cerai. Ya. Karena kalau udah minta cerai, kalau sudah cerai, ada banyak lagi masalah-masalah baru. Ya. Selama dia tidak menyakiti ibu, masih perhatian sama anak-anak, masih bisa dinasehatin, bismillah lah, sabar. Ya. Mungkin ibu agak di bawah sedikit dari Asia. Ya. Asia diuji. Nah, mungkin ibu wanita yang di bawah itu sedikit. Diuji kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Apa yang benar semua datangnya dari Allah, dan apa yang salah karena kurangnya ilmu ana dalam menyampaikannya semoga Allah maafkan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua di akhirat di surga Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.